dalam Islam itu sebenarnya filosofinya tuh kapan kita makan tuh lebih penting dari apa yang kita makan. Ya kan yang kalau dalam Ya, dunia kedokteran kan yang paling penting tuh apa yang kita makan sama berapa banyak yang kita makan kan gitu. Yang paling penting kan itu. Makanya sering sekali coba dokter Arif juga kan pasti pasien tuh datang ketika ibu sakit gula pasti pertanyaannya dok pantangannya apa gitu apa yang nggak boleh gitu kan pasti pertanyaan ya, itu ya, ya. jadi Betul, pertanyaannya betul. seolah-olah ada makanan halal nggak yang saya nggak boleh makan gitu kan kalau makanan haram mah gak usah nanya ke dokter lah dok makanan yang nggak boleh apa masa kita jawabnya makanan yang haram ya udah itu pasti udah jelas lah itu mah maksudnya dok Hmm. pasien nanya gitu tuh pasti dok coba sebutkan makanan-makanan halal apa yang bisa merusak yang jelek buat penyakit saya kan seperti seolah-olah itu. Nah, sebenarnya sekarang kita bicara dari sudut pandang sains ya. Kan ada yang bilang bahwa ini saya mau buktiin secara kedokteran bahwa kapan kita makan itu tuh lebih penting dari apa yang kita makan. Kan dari dalam Quran dalam hadis tadi kan sama panduan dalam Quran tadi tuh makan jangan berlebihan itu panduannya tuh kapan? Kapan kita lapar, kapan kita kenyang kan itu. Kita tuh makan itu dari situ. Bukan apa yang kita makan, apa yang kita makan udah jelas makanannya halal gitu ya. Pokoknya jangan makan itu ketika kita kenyang, kalau udah kenyang jangan makan, terus kalau belum lapar jangan makan. Berarti kan kapannya, kapan kita lapar, kapan kita kenyang itu yang jadi panduannya. Jadi itu tuh diatur di tubuh kita tuh dengan hormon lapar dan hormon kenyang gitu. Ada pengaturannya. Nah sekarang ada yang istilahnya gini, di kedokteran tuh pasti dokter-dokter tuh juga setuju. Mungkin dokter Arif juga setuju bahwa nas nasi beras merah itu lebih bagus dari beras putih gitu kan apa namanya nasi merah itu lebih sehat daripada nasi putih ya kan karena lebih banyak seratnya glycemic indexnya lebih rendah gitu memang benar gitu jadi apa yang kita makan tuh penting jadi kalau kita boleh milih antara nasi merah sama nasi putih itu lebih bagus nasi apa namanya nasi merah karena lebih banyak serat kan tapi Ya. ini kalau kita kalau dokter-dokter tuh tahu waktu kita belajar biokimia kan waktu dulu kan ya ada yang namanya siklus Krebs cycle tahu kan ya siklus citric acid cycle gitu itu tuh yang terjadi tuh gini sekarang kita misalnya sekarang ini kita puasa nih ya kita kan makan terakhir jam 4 pagi tadi nanti jam 6 kita makan gitu ya anggap kita makan nasi putih ya apa yang terjadi di tubuh kita pada saat kita makan nasi putih si nasi putih itu masuk ke dalam lambung kan kita makan nasi masuk ke lambung jadi di lambung tuh ada enzim-enzim yang memecah protein lemak di dalam saluran cerna tuh nanti pokoknya karbohidrat apapun jenisnya mau kita makan nasi makan tepung makan roti makan apa mie makan apapun gitu ya itu tuh nanti kan karbohidrat itu nanti dihancurin sama tubuh kemudian nanti dihancurkan sampai jadi bentuknya glukosa kan yang terutama kan bentuknya glukosa yang paling sederhana jadi karbohidrat itu mau apapun nanti masuknya ke dalam tubuh itu dalam bentuk glukosa. Jadi nanti kita makan malam, makan maghrib nanti maghrib kita makan nasi gitu ya. Terus si nasinya masuk ke dalam, nanti si nasi putih itu tuh masuk ke pembuluh darah tuh dalam bentuk glukosa. Molekulnya tuh sama persis antara nasi merah maupun nasi putih. Ketika udah masuk ke dalam pembuluh darah tuh masuknya dalam bentuk glukosa gitu. Nah, terus kan kita udah nggak makan seharian. Nah, kalau udah nggak makan seharian, si glukosanya itu dibawanya itu ke liver gitu. Jadi di liver itu nanti si glukosa, karena livernya kosong dari nggak ada glukosa, istilahnya udah habis seharian dipakai tadi dari pagi, kita aktivitas, kita naik turun tangga, kita jalan, kita kerja, segala macam, mikir dan sebagainya, itu tuh membutuhkan energi dalam bentuk glukosa. Glukosanya tuh udah habis, sekitar 10 jam puasa, sekitar jam 2 siang tuh glukosa tuh udah sangat menipis. Nah, ketika kita makan nasi putih, si si glukosa yang dari hasil nasi putih itu masuk ke dalam liver, kemudian disimpan masuk ke Krebs cycle, masuk disimpan dalam bentuk glikogen. Jadi itu jadi Ya. cadangan untuk nanti kita energi kalau kita butuh aktivitas lagi gitu kan. Nah itu berarti si nasi putih itu disimpan dalam bentuk glikogen kan. Nah terus kita jam 6 udah kenyang nih makan nasi putih. Jam 8 kan belum belum lapar itu sebenarnya. Udah makan kenyang gitu kan kita udah makan kenyang nih. Kita kan tubuh itu butuh waktu sekitar 4 sampai 5 jam untuk mengosongkan lambung. Berarti kalau kita makan terakhir makan pas buka puasa jam 6 setengah 7, jam 8 tuh belum belum kenyang itu. Belum lapar itu tuh karena makanan tuh masih penuh di dalam lambung tuh belum beres. Terus kita makan nasi merah. Ya. Wah, dan ada misalnya ada
ada pindang, ada apa belum beres nih sayang, kita makan pakai nasi merah. Itu kan dikatakan lebih bagus daripada nasi putih. Nasi merahnya itu masuk ke lambung kita, sama dihancurin, dijadiin glukosa, kemudian nanti masuk ke pembuluh darah. Cuman bedanya karena glycemic indexnya lebih rendah, jadi dia diserapnya itu lebih lama, agak lebih lama dibandingkan nasi putih. Jadi si glukosa dari nasi merah itu masuk ke pembuluh darah itu lebih lambat gitu. Gitu aja sebenarnya. Cuman karena kita masih kenyang, kan sama-sama glukosa tuh. Nah, si glukosa itu tuh mau masuk nih dari nasi merah masuk ke pembuluh darah. Itu tuh mau masuk ke liver, masih penuh livernya tuh. Jadi si livernya tuh glikogennya tuh udah full. Nggak bisa nerima lagi. Jadi sementara tubuh kita tuh nggak bisa buang-buang makanan kayak kita gitu. Dia tuh harus disimpan ini tuh si glukosa itu. Si glukosa itu tuh nanti disimpannya, dia tuh masuk ke sel masuk ke jaringan lemak, masuk ke dalam sel lemak. Di dalam sel lemak itu glukosa tuh masuk ke Krebs cycle tadi. Tadi yang di liver itu masuknya Krebs cycle dirubah jadi glikogen. Sementara kalau di lemak, di trigliserid, di si sel lemak, si sel glukosa tadi masuk ke dalam Krebs cycle, dirubahnya tuh dalam bentuk trigliserid. Jadi disimpan tuh dalam bentuk trigliserid di sel lemak. Jadi si sel lemaknya tuh makin besar gitu. Padahal kita makannya karbohidrat loh. Orang kan nganggapnya kalau makan berlemak baru nanti berat badan naik. Ini makan karbohidrat pada saat kita nggak lapar, pada saat kita kenyang terus kita makan, walaupun makanannya itu baik, dianggap makanan sehat, nasi merah atau misalnya buah-buahan yang sehat gitu ya, tetap aja ketika kita nggak lapar terus kita makan, itu tuh disimpannya dalam bentuk trigliserid, dalam bentuk lemak. Jadi lemak kita tuh jadi bertambah gitu. Kalau itu dilakukan sekali-sekali sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah jadi kebiasaan berbulan-bulan, bertahun-tahun, kenapa ya saya makannya sedikit, tapi kok berat badannya nggak turun-turun, atau malah tambah gemuk gitu. Padahal saya nggak pernah makan tuh sampai kekenyangan gitu. Nah itu aja sebenarnya. Jadi intinya tuh sebenarnya dengan pola makan yang Islami tadi, sebenarnya kita tuh jadi enak gitu. Kita tuh nggak banyak pantangan, kita nggak perlu takut ini, takut makan itu, takut makan ini. Tapi yang penting makannya itu jangan berlebihan. Apapun makanannya tuh, yang penting kita tuh kalau makan, kita tuh pastikan kita tuh sedang lapar. Nah begitu kita udah kenyang, berhenti gitu. Terus kalau kita belum lapar, jangan makan. Mau makan apa juga boleh, terserah. Tapi nanti tunggu sampai kita lapar lagi gitu. Nah itu aja mungkin kalau menjawab pertanyaan kenapa saya kok makannya nggak sedikit, tapi kok berat badannya naik terus atau nggak turun-turun atau malah tambah gemuk gitu. Mungkin gitu. Iya, ya dok. Dok, tadi menarik nih dok ya. Jadi walaupun kita makannya yang kita anggap ya lebih sehat, misalkan kayak nasi merah tadi gitu, tapi kemudian timing makannya nggak pas, itu sama aja ya dok ya? Bisa jadi nimbun lemak juga ya tadi kalau yang dokter sampaikan. Iya, maksudnya itu semua ahli kedokteran, ahli biokimia juga bakal ngeiyain itu. Kalau kita makan nasi merah, ketika kita nggak lapar, artinya sinyal laparnya tuh belum keluar gitu. Jadi kan lapar dan kenyang itu diatur sama hormon, namanya hormon lapar, hormon kenyang. Kalau misalnya perut kita di dalam yang mengeluarkan hormon lapar itu terutama tuh lambung. Tapi lambung tuh hanya mengeluarkan hormon lapar, namanya hormon grelin pada saat lambungnya kosong. Selama lambungnya belum kosong, hormon lapar tuh gak akan keluar gitu. Nah, jadi kalau misalnya ketika kita makan jam 6 sore tadi, si lambung tuh butuh 4 sampai 5 jam sampai kosong makanan yang sisanya. Jadi kalau kita makan jam 6 tuh kita baru lapar tuh sekitar jam 10, jam 11 malam. Kalau kita makannya sampai kenyang ya. Makan sampai kenyang artinya penuh perutnya, lambungnya perut, itu tuh butuh sekitar 4 sampai 5 jam baru kita nanti lapar lagi sekitar jam 10, jam 11 malam gitu. Nah, jadi maksudnya itu kiatnya itu, jadi kalau bisa habis makan malam, tidurnya itu jangan terlalu malam, jadi kita nggak ngerasa lapar, nanti bangun-bangun tuh baru pas sahur itu tuh baru ngerasa lapar lagi. Nah kalau misalnya ketika hormonnya makanannya kosong gitu ya, makanannya lambungnya kosong, si lambung tuh mulai ngeluarin hormon grelin dari lambung itu. Si hormon itu masuk ke pembuluh darah, terus dia menyebar ke seluruh organ-organ, salah satunya ke otak. Nah, ke otak tuh ngasih sinyal, saya udah butuh energi nih, silakan kalau mau makan, boleh gitu. Nah, si hormon lapar itu ngasih sinyal ke kita, silakan kalau mau makan, cari makan deh gitu.
makin tinggi hormonnya, nanti makin ini kok nggak masuk makanan, cepet dong cari makanan gitu. Nanti misalnya udah 10 jam gitu, si otaknya gimana sih, ini otak nih disuruh nyari makanan malah diem-diem aja gitu. Nah itu tuh hormon lapar tuh makin lama kan kadarnya makin tinggi gitu ya. Nah jadi maksudnya itu. Nah kalau misalnya hormon laparnya belum ada, berarti tubuh tuh belum butuh energi gitu. Itu tuh ngasih sinyal. Jadi tubuh tuh ngasih sinyal ke otak, saya butuh energi. Selama hormon lapar belum ada, berarti kan si energinya masih ada di dalam lambung aja, masih ada kok makanan, gimana energinya nggak cukup. Jadi si energi yang masuk, kalaupun ada makanan masuk pada saat kita belum lapar, itu semuanya disimpannya dalam bentuk lemak, karena lemak itu cadangan energi yang utama. Cadangan energi yang utama tuh gula, tapi tempat penyimpanannya terbatas, cuman bisa untuk 10 jam lah. Kita tuh nyimpen gula itu cuman bisa dipakai untuk aktivitas sekitar 10 jam. Tapi kalau lemak tuh bisa disimpan sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu gitu. Makanya orang berat badannya bisa berlebihan tuh karena lemak tuh bisa disimpan, nggak ada batasnya itu tuh. Orang tuh bisa sampai 200 kilo, 300 kilo itu disimpannya dalam bentuk lemak semua gitu. Iya, dok. Dok, jadi memang harus hati-hati nih ya. Jadi timing juga diperhatikan gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kondisinya tetap aja jadi lemak numpuk gitu ya kalau kita timingnya salah ketika makan. Bukan harus hati-hati, malah yang utamanya itu tuh kapan kita makan tuh lebih penting dari apa yang kita makan. Itu yang harus jadi mindsetnya. Jadi kita nggak usah mikirin, aduh saya makan apa nih, apa yang nggak boleh, nggak usah mikirin gitu. Udah apa aja boleh, yang penting halal. Nah tinggal makannya tuh kapannya tuh. Nah sekarang saya lapar nggak? Kalau lapar saya makan. Ya kalau saya kenyang jangan dulu makan, tunggu sampai lapar gitu. Itu aja, tunggu kapannya itu gitu. Tunggu hormon laparnya kasih kode ya. Jangan pakai hormon hawa nafsu gitu. Kalau pakai hormon hawa nafsu bisa kapan aja makan.